Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta bertobatnya Santo Rasul Paulus. Pengalaman pertobatan Paulus sungguh luar biasa. Kita tahu siapa Paulus. Dia berjuang untuk membunuh semua pengikut Kristus. Tapi justru ketika Tuhan menangkap dia berani meninggalkan segala sesuatu dan mengorbankan seluruh hidupnya hanya untuk Kristus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh luar biasa. Pertanyaan buat kita renungkan pada pesta bertobatnya Santo Rasul Paulus. Ketika kita ditangkap oleh Tuhan, ketika kita dibaptis untuk mengikuti Dia, mampukah kita meninggalkan segala hal yang menghalangi kita untuk terus mewartakan kebaikan dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing? Dengan cara hidup kita, apakah kita mau terus mewartakan belas kasih Tuhan itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pertobatan Santo Rasul Paulus ini sungguh luar biasa. Dia mendengarkan suara Tuhan Yesus. Lalu dia mengubah seluruh hidupnya. Tuhan juga menampakkan diri bagi Anda dan saya dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kita, baik itu menggembirakan maupun peristiwa yang menyedihkan. Tapi apakah kita mampu melihat makna di balik setiap peristiwa yang terjadi? Sepahit-pahitnya pengalaman hidupmu, ketika Tuhan menangkap Anda, ketika Tuhan memilih Anda untuk mengikuti Dia, ada satu keyakinan dalam diri saya. Pasti Tuhan punya rencana atas hidupmu. Sekalipun engkau akan mengalami begitu banyak tantangan. Mungkin engkau disepelekan orang lain. Mungkin engkau dianggap hina oleh orang lain. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Kalau rencana Tuhan indah pada dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, Tuhan ingin memakai Anda. Tuhan tidak melihat latar belakangmu, tapi Tuhan melihat kesediaan Anda untuk bertobat dan melakukan pembaharuan diri. Maka mari kita terus melakukan pertobatan, serta terus mengikuti Dia dengan setia. Maka jangan sampai kita menjudge orang yang
baru bertobat. Jangan sampai kita hanya melihat kelemahan orang lain. Kita tidak tahu karya besar apa yang mau dilakukan Tuhan terhadap orang berdosa macam ini. Tuhan bisa memakai dia ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ketika dia diperbaharui hidupnya oleh Tuhan. Maka jangan pernah memandang sebelah mata orang-orang yang baru bertobat. Karena kasih belas kasih Tuhan itulah yang menggerakkan mereka, yang memampukan mereka untuk meninggalkan masa lalunya dan hidup demi Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, pertobatan Paulus terjadi pertama-tama karena anugerah Tuhan. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Maka dia mencari orang berdosa agar mereka bertobat. Demikian pun dengan murid-murid. Yesus mencari mereka bukan karena mereka orang hebat, tapi ketika dia memanggil mereka, dan mereka juga melakukan pertobatan. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari dengan penuh iman kita berjuang untuk percaya. Seburuk apapun kita, sepahit apapun latar belakang pengalaman hidup kita, saat ini Tuhan memakai Anda. Bertobatlah. Maka terjadi sukacita yang besar dalam kerajaan surga. Sehina-hinanya hidup Anda, Tuhan masih ingin Anda bertobat dan memakai Anda untuk menjadi perpanjangan tangannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan pada pesta bertobatnya Santo Rasul Paulus. Pengalaman yang sungguh luar biasa. Dari sini saya belajar bahwa sekalipun saya orang berdosa, Tuhan tidak memperhitungkan dosa saya. Asalkan saya mau mendengarkan sapaan-Nya, memperbaharui hidup saya, maka terjadi sukacita yang besar dalam kerajaan surga. Tuhan membutuhkan Anda. Tuhan ingin agar kesaksian hidupmu dari pengalaman kehinaan itu, bagaimana Anda melakukan pertobatan, sehingga Anda mampu membawa orang lain kepada Tuhan Yesus sendiri. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat-berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami. Bantulah kami Tuhan, agar selalu mendengarkan Engkau dan melakukan pertobatan dari hari ke hari. Biarlah hidup kami berubah, agar berdaya guna dan menghasilkan buah melimpah bagi perkembangan kerajaan-Mu. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang berjuang untuk bertobat, agar mereka tetap setia, sekalipun mereka dipandang hina oleh orang lain. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami berjuang seorang diri. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.